Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kita pagi ini? Pastinya kita semua dalam sehat dan bahagia ya. Pagi ini bersama Ibu Hartina kita akan mengisi waktu kita untuk berdiskusi dengan mengambil topik Role of Government. Mari kita mulai pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Adik-adik peserta Latsar yang saya cintai, mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi, ya. Jadi sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Role of Governance. Ya, Role of Governance ini sudah banyak best practices-nya, baik itu di negara-negara maju maupun di Indonesia sendiri. Jadi praktek-praktek baik dari Role of Government ini sudah banyak bisa kita lihat dalam berbagai penyelesaian isu-isu yang kita hadapi bersama. Sebelum kita memasuki inti materi apa itu Role of Governance, kita akan melihat apa sih yang diinginkan atau indikator belajarnya dari materi ini. Ya, materi ini menginginkan agar kita semua peserta dapat memahami apa itu konsep dari Role of Governance. Jadi konsep of Role Government kita pahami. Yang kedua, kita juga mampu mengaktualisasikan Role of Government dalam lingkup kerja kita di kantor. Nah, apa indikatornya? Indikator belajar kita apabila kita sudah melakukan pemahaman ini, setelah kita bersama-sama menerima materi ini, kira-kira apa indikator belajarnya? Indikator yang harus kita ukur di akhir dari pelatihan ini adalah memahami konsep WOG. Yang kedua, memahami penerapan WOG, baik itu di negara barat dan juga bagaimana praktek-praktek baiknya yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga melihat bagaimana kita memahami implementasi WOG ini dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Adik-adik yang saya cintai, konsep WOG itu adalah sebuah pendekatan, ya. Jadi WOG itu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang, ya, dalam ruang guna ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Jadi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Nah, di dalam pelaksanaannya sering juga WOG ini disebut sebagai sebuah pendekatan yang melibatkan kolaboratif atau integratif dari sejumlah lembaga terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Nah, apa definisinya? Nah, definisi sendiri WOG itu, jadi WOG ini dipandang sebagai sebuah institusi pelayanan publik yang bekerja lintas batas. Dia akan menghalangi, akan mendobrak berbagai halangan-halangan, ya. Berbagai halangan yang awalnya misalnya begini, sebuah kegiatan atau sebuah program di Dinas Kehutanan, oleh orang Dinas Kehutanan mengatakan bahwa program ini adalah program saya. Jadi programnya Dinas Kehutanan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan sendiri. Padahal di dalam program itu tidak ada sebuah program yang bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Tidak ada. Yang butuh koordinasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak.
baik itu sesama pemerintahan maupun sektor-sektor lainnya maupun stakeholder lainnya di luar pemerintahan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh WOG ini. Jadi seperti kasus di kehutanan, contohnya kita ada tanah longsor. Siapa yang akan menyelesaikan? Apakah kasus ini akan diselesaikan oleh kehutanan sendiri? Tidak mungkin. Kita pasti akan membutuhkan keterlibatan dinas sosial. Kenapa? Karena ada bantuan-bantuan terhadap korban, ya. Kemudian kita juga butuh dari dinas kesehatan. Akan ada juga korban-korban yang butuh pelayanan kesehatan segera. Ada juga kita harus membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan BNPB. Kita akan bekerja sama dengan LSM peduli lingkungan. Inilah yang ingin didobrak oleh WOG ini. Ya. Ini yang ingin didobrak oleh WOG ini. Jadi dia akan mendobrak dari yang tidak ingin berkoordinasi, dari organisasi yang tidak ingin berkolaborasi, tetapi melalui WOG kita akan mencoba berintegrasi, ya, berintegrasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan sebuah isu-isu yang sangat mendesak untuk segera kita selesaikan, ya. Dan ini harus diselesaikan dengan kebijakan bersama. Mengapa kita butuh WOG? Mengapa kita butuh WOG ini? Ada di luar, nomor satu ini ada tekanan-tekanan dari luar sektor. Dari luar sektornya itu, contoh tadi ya, contoh kasus tanah longsor. Dari luar mengatakan saya harus segera masuk untuk menangani, dari Dikes mengatakan saya harus segera masuk untuk menangani kasus korban bencana. Mungkin ada yang hanyut, butuh pelayanan kesehatan, kemudian dia tidak ada makanan, tidak ada bahan-bahan untuk mendukung energi, sehingga masuklah dapur umum dari dinas sosial. Ini yang pertama, sehingga dari pihak luar butuh, harus ada segera integrasi. Yang kedua, faktor internal, ya. Faktor internal. Kalau faktor internal itu di dalam sebuah organisasi sendiri, ini ada kapasitas orang yang ada di dalam organisasi itu yang tidak sama, ya, kapasitas yang tidak sama, sehingga butuh kebersamaan, butuh dukungan, butuh diskusi dari luar sektornya. Kemudian yang ketiga adalah khusus untuk konteks Indonesia, ada latar belakang nilai budaya adat istiadat yang perlu kita sinkronkan, perlu kita integrasikan. Itulah mengapa perlu ada WOG. Bagaimana praktek WOG? Dalam prakteknya, WOG ini akan menguatkan atau melakukan penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi ada koordinasi antar lembaga, tadi tidak ada, dengan kita menerapkan WOG akan menjadi ada. Kemudian bisa kita membentuk lembaga koordinasi khusus, ya, bukan harus organisasi, bukan berarti organisasi, jadi kita bisa membentuk lembaga organisasi khusus. Jadi lembaga ini bisa dalam bentuk gugus tugas, bisa juga dia dalam bentuk koalisi sosial. Nah, satu contoh konkret dari WOG ini, ya, ketika kita menangani kasus COVID-19, ada gugus tugas, ada gugus tugas kesehatan, ada gugus tugas ekonomi, ada tim-tim kecil ekonomi, ada tim kecil pembentuk UMKM. Itu ada di dalam contoh-contoh pelaksanaan praktek WOG, ya, praktek WOG ini. Kemudian kira-kira bisa berjalan sesuai rencanakah WOG ini? Bisa, tetapi ada hambatan-hambatan yang harus kita atau yang akan kita hadapi. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Tidak semua orang yang di dalam itu memiliki kapasitas yang sama, memiliki nilai yang sama, ya, memiliki semangat yang sama. Ini yang menjadi tantangan kita di dalam pelaksanaan WOG nanti di lapangan. Ada nilai-nilai dan budaya organisasi berbeda.
organisasi A begini nilai dan budayanya, organisasi B begini nilai budayanya, sehingga di sini dibutuhkan rasa saling menerima, rasa saling berbagi di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Dan bagaimana kepemimpinan dari top leader kita yang akan mengawal pelaksanaan dari political will-nya ya, jadi keinginan, bagaimana langkah, bagaimana semangat dari pimpinan kita yang akan membimbing atau yang akan mengawal proses pelaksanaan WOG kita di lapangan. Kita membuat contoh pelaksanaan WOG ini. Dalam penanganan COVID-19 di NTB, gubernur itu membagi dua dengan jelas tugas antara gubernur dengan wagub. Gubernur mengatakan Pak Gubernur yang akan mengkoordinir kegiatan sosial dan ekonomi. Ibu wagub akan mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan. Itu adalah dua pembagian yang jelas. Di dalamnya ini masing-masing akan menerapkan WOG, karena di dalam gugus tugas yang tadi itu akan terdiri dari beberapa organisasi, beberapa lembaga dan beberapa pihak yang akan tergabung untuk menuju kepada pencapaian target pelayanan kesehatan, menurunnya angka COVID dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kita. Apa saja biasanya yang akan kita kerjakan di dalam WOG ini? Yang biasa kita laksanakan di dalam WOG ini umumnya itu pelayanan yang bersifat administratif. Ada pelayanan jasa. Pelayanan bersifat administratif ini contohnya KTP. Kemudian pelayanan jasa. Pelayanan jasa itu seperti apa? Pariwisata itu pelayanan jasa. Kemudian ada pelayanan barang. Ada juga pelayanan regulatif. Ini yang utama. Ini yang utama yang kita lakukan di dalam WOG ini. Nah, bagaimana contoh praktek baik yang ada di NTB, praktek baiknya yang ada di NTB. Kalau yang di negara luar NTB, luar Indonesia, di negara barat, ada diawali di Inggris, kemudian Amerika juga melakukannya, kemudian Australia juga melakukannya. Nah, yang mengawali ini adalah Inggris ya. Jadi ketika masanya Tony Blair dulu. Kemudian di Indonesia ini ya tadi sudah saya sampaikan, contohnya itu adalah COVID yang paling nyata ya. COVID inilah yang paling nyata, contohnya yang di Indonesia. COVID ini contoh juga di Indonesia ini bagaimana kita pelayanan pariwisata. Pariwisata itu kita mendengar katanya hanya satu kata, tetapi di dalam pelaksanaan pariwisata ini kita akan ketemu dengan berbagai persoalan-persoalan. Misalnya, pertama adalah kita ingin pariwisata itu menjual keindahan, tetapi ada kebiasaan buruk di kita ini membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada satu pihak sendiri menangani sampah. Kemudian ada lagi pihak yang kita minta untuk menangani penerangan. Kemudian ada pihak yang kita minta untuk pelayanan perhotelan. Ada pihak lain yang kita minta untuk pelayanan kuliner. Kemudian ada pihak lain yang kita minta untuk menyiapkan cindramata. Ini adalah sebuah kegiatan world of governance. Nah, ini penjelasan singkat dari saya tentang world of governance. Selamat sore, semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa membuka pemahaman kita tentang world of governance dan bagaimana praktek-praktek baiknya yang sudah ada di Indonesia dan di negara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.